melayani Tuhan? Kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat dan baik. Oke. Kabar Kak Pindah gimana? Baik dong Kasri, kalau Kasri? Tentunya baik dong. Oke. Kalau gitu kita pada pagi hari ini akan ibadah. Kita akan belajar menghitung murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Ada 12. Mari kita belajar menghitung murid-murid Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita. Simon Petrus, yang satu keluarga ini mereka masuk ke dalam bahtera, itu keluarga siapa ya? Sepertinya itu keluarga Nuh. Benar. Benar nggak ya? Masih ingat lagunya nggak? Masih dong. Adik-adik di rumah masih ingat nggak? Kita nyanyiin sama-sama ya. Nabi Nuh dan istrinya
boleh tetap duduk yang rapi, boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan kalau Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita. Adik-adik boleh belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik, tetap menjaga kita, memelihara hidup kita. Kita maukan pujian yang bilang, Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami ucapkan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami masih boleh bernapas, kami masih boleh sehat. Itu semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami masing-masing.
Bapa yang baik, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan berkati Cici Fitri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Perlengkapi kehidupannya, berkati dia Tuhan, supaya Cici itu menjadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Amin. Oke, sekarang siapa yang sudah siap dengerin cerita? Kita mau dengerin cerita ya Kak ya? Iya dong. Tapi sebelum dengerin cerita, Kak Pinan mau ingetin dulu, di rumah adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Terus pakai apa Kak Sri? Pakai masker, Jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak. jarak. Oke, sekarang kita sambut ini dia, Cici Fitri. Shalom adik-adik, apa kabar? Seneng banget hari ini kita bisa kembali beribadah. Buat adik-adik sekarang Cici mau tanya, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Duduk yang manis, gak boleh sambil tiduran, gak boleh sambil makan, dan juga gak boleh sambil bercanda ya. Karena kita mau mulai firman Tuhan kita hari ini. Cici Fitri hari ini mau cerita tentang apa ya? Hari ini Cici mau lanjutin kisah tentang Paskah. Jadi kalau adik-adik kemarin yang udah ikutin ibadah Paskah, baik online maupun offline, kita udah belajar akan karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menebus dosa kita, umat manusia yang berdosa, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bisa kalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit daripada orang-orang mati. Akhirnya Tuhan Yesus sekarang bisa kembali berada dekat sama murid-muridnya. Cuma nanti di hari yang ke-40 itu Tuhan Yesusnya juga akan naik ke surga. Nah, ini inti dari cerita Cici, karena Cici mau membahas tentang Roh Kudus. Kenapa Ci harus bahas tentang Roh Kudus? Karena pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan satu sosok, satu figur, satu orang ya, itu si Roh Kudus sendiri yang akan bisa menjadi penolong buat kita semua, bisa jadi penghibur, bisa jadi teman kita, bisa jadi pengingat. Nah, yuk kita baca dulu ya firman Tuhannya ya. Yuk kita buka di Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Cici Fitri bacain ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, itu tadi tentang Roh Kudusnya. Kenapa sih Ci? Ya karena kita sebagai orang-orang yang berdosa kerap kali akan jatuh lagi. Masih banyak iblis yang menggoda kita untuk kita jadinya melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa lagi, lawan orang tua, bicara kasar, masih suka nyontek mungkin di sekolah. Hal-hal jahat yang bisa bikin kita untuk kembali melakukan hal-hal itu. Makanya penting adanya sosok Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan jadi sosok yang mengingatkan kita. Jadi mungkin adik-adik pernah gak ngerasain, misalnya lagi kayak mau melakukan hal yang jahat atau mau berbuat nakal, tapi tiba-tiba ada yang ingetin, gak boleh kayak gitu, gak boleh isengin teman, gak boleh gangguin adiknya, atau gak boleh ngelawan orang tua. Kalau pernah adik-adik ngerasain ada sosok yang kayaknya tiba-tiba inget, aduh kayaknya aku gak boleh ngomong kayak gini sama mama, aduh aku gak boleh kayaknya ngumpetin pulpennya temenku. Nah, itu namanya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita. Karena pada saat Tuhan Yesus naik ke surga,
kadang-kadang kita jadinya mikir terus nanti siapa yang akan jadi temenin kita, siapa yang akan jadi sahabat kita lagi, apalagi murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama, merasakan kegalauan, kesedihan pada saat mau ditinggal sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan sosok penghibur, si Roh Kudus itu sendiri. Dan pada hari ini juga Cici mau bilang, kalau adik-adik percaya, punya iman sama Tuhan Yesus, dan senantiasa taat sama perintah-perintah Tuhan Yesus, sering banget juga untuk baca firman Tuhan, berdoa sehingga punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka Roh Kudus akan betah tinggal di hati kita. Dan gak cuman itu, nanti Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu gak cuman kita yang bisa rasain. Kalau tadi kan, aduh aku inget aku gak boleh berbuat dosa, aku inget aku gak boleh nakal, itu kan yang ngerasain kita sendiri. Tapi ketika Roh Kudus itu boleh ada di dalam hati kita, kedepannya buah-buah dari Roh Kudus itu boleh dirasakan oleh orang di sekitar kita. Pasti adik-adik masih inget kan? Ayo, buah roh ada berapa? Ada berapa? 12 mah murid Tuhan Yesus. Ada berapa buah roh? Ada 9. Ada 9 buah roh. Apa aja? Yuk. Untuk buah roh yang pertama itu adalah kasih. Masih inget gak? Kan ada lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul kan? Ada 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi tuh? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau adik-adik yakin sama Tuhan Yesus, rajin berdoa, dan selalu ingat kalau misalkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Cici yakin dan percaya adik-adik bisa punya buah roh dalam kehidupan ini. Dan buah-buah roh itu gak cuman kita yang nikmatin, tapi juga orang lain. Sehingga orang-orang bisa tahu kalau si Yovan itu emang anaknya rajin ke gereja, dia anaknya penuh kasih gitu. Terus siapa lagi? Wah iya nih, kalau si Albert juga dia anaknya suka berdoa, makanya dia punya penguasaan diri yang bagus, dia sayang sama keluarganya, kayak gitu. Atau siapa lagi? Adik-adik yang ada di rumah yang Cici gak sebut namanya, tapi semuanya harus tahu kalau di dalam hidup ini akan selalu ada Roh Kudus yang temenin kita, ya. Jadi Cici mau bilang pada hari ini buat adik-adik, jangan lagi ada yang pikir untuk berbuat dosa. Dan supaya Roh Kudusnya betah, coba, Roh Kudus kan udah kita undang di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Tapi dia gak akan betah kalau adik-adik gak rajin berdoa, gak rajin ibadah, gak rajin dengerin firman Tuhan, atau baca Alkitab. Ntar Roh Kudusnya bisa jadi pergi. Karena apa? Karena kaliannya sibuk untuk kasih kehidupan kalian buat hal-hal yang lain. Jadi Cici pengen mulai hari ini sampai nanti kita mungkin bisa ibadah lagi, ketemu offline gitu ya. Cici pengen kalian harus tetap rajin ibadahnya, walaupun online, walaupun cuma bisa ketemu lewat layar handphone mamanya atau mungkin lewat tab papanya, tapi Cici mau kita semua jadi anak yang masih semangat untuk ibadah, ya. Kita nggak boleh patah semangat walaupun apapun yang terjadi, karena kita harus yakin dan percaya kalau ada janji Tuhan, ya. Dan di sini Cici mau lanjutin juga buat Yohanes 16 yang
pasal ke-22. Ini cerita tentang bagaimana murid Tuhan Yesus juga sedih banget ditinggalin sama Tuhan Yesus ya. Dia bilang ayatnya begini, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ya, jadi intinya kalau adik-adik hari-hari ini merasa sedih atau ada masalah, tenang aja karena duka cita itu akan berlalu dan Tuhan Yesus akan berikan Roh Kudus sebagai penghibur dan memberikan kegembiraan buat kita semua. Oke, itu aja cerita hari ini. Cici gak panjang-panjang, Cici cuma mau ingetin supaya adik-adik bisa rajin berdoa, rajin ibadah, baca Alkitab. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tinggal di hati kita. Kalau Roh Kudus tinggal di hati kita, akan bagaimana? Hidup kita akan penuh dengan buah-buah roh. Ada 9. Jadi gak ada ayat hafalan, tapi Cici mau semua adik-adik yang ada di sekolah minggu bisa hafal 9 buah roh. Dan juga sebisa mungkin di dalam hidup ini kalian menunjukkan sikap yang penuh dengan buah roh ya. Yuk, udah kita lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami sudah belajar bahwa pada saat Engkau naik ke surga nanti, kami akan diberikan Roh Kudus oleh Engkau. Dan Roh Kudus itu akan menjadi penghibur bagi kami, pengingat kami akan dosa, dan juga senantiasa menjadi teman kami. Tuhan, kami mau undang Roh Kudus untuk boleh ada di dalam hati kami. Dan kiranya kehidupan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, dan kami boleh berbuah lebat dan buah-buah roh boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati setiap anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, memberkati keluarganya, memberkati sekolahnya, memberkati kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini, bagi dunia ini Tuhan yang sedang dilanda oleh virus COVID-19. Semoga virus COVID boleh berlalu dan kami merindukan supaya kami bisa kembali beribadah offline ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa bagaimanapun caranya kami ibadah, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, sampai ketemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus berkati, sehat-sehat.